Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dian Prasetyanto, masih di channel kesayangan kalian BIOS-A, belajar biologi jadi lebih menyenangkan. Oke, kali ini kita lanjut ke sesi tanya jawab mengenai materi yang pernah kita bahas kemarin, yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Ya, langsung saja ya. Jadi kemarin sudah sempat ada yang memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan, dan saya rasa semuanya sudah betul. Yang menjawab pertanyaan itu saya sekarang hanya ingin menambahkan saja ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi lagi. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Zainur Aini. Pak, apakah umur juga menentukan apakah bisa terjadi mimpi basah atau tidak? Ya, jawaban saya tidak selalu. Jadi umur itu bukan patokan atau tidak menentukan seseorang itu mengalami mimpi basah atau tidak. Tetapi pada umumnya seorang laki-laki mengalami mimpi basah pada saat menginjak usia remaja. Ya, kenapa? Karena pada saat itu testis sudah mulai memproduksi sperma, dan mimpi basah itu terjadi ketika sperma itu penuh di dalam kantung testis, sehingga refleks tubuh ya, jadi secara refleks tubuh akan berusaha mengeluarkan si sperma tersebut melalui peristiwa yang disebut mimpi basah. Meskipun kita tahu bahwa mimpi basah itu disebabkan oleh banyak faktor, jadi tidak harus remaja itu mengalami mimpi basah. Kadang juga setelah usia dewasa atau sudah usia lanjut, seorang laki-laki juga bisa mengalami mimpi basah. Yang jelas mimpi basah itu terjadi ketika tadi saya sebutkan bahwa sperma di dalam kantong testis itu penuh ya, jadi secara alami tubuh akan mengeluarkan si sperma tersebut melalui peristiwa yang disebut dengan mimpi basah. Kayak itu ya. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Zainur Aini. Pada intinya umur tidak menentukan apakah seorang laki-laki itu mimpi basah atau tidak. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Mas Ahmad Khairi. Pak, saya ingin bertanya, sperma yang sehat itu seperti apa? Lalu perbedaan sperma yang sehat dan tidak sehat apakah bisa dilihat langsung perbedaannya dari segi fisiknya? Oke, jawaban saya ya. Jadi kemarin sudah ada juga yang menjawab. Jadi saya hanya menambahkan saja. Untuk secara kasat mata, ini menurut Mayo Clinic ya. Jadi kita kalau untuk melihat spermatozoa itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, kita harus melihat dengan mikroskop, karena yang namanya spermatozoa itu sangat kecil dan dia berenang di dalam semen atau air mani. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya pada saat ejakulasi adalah air mani ya, air mani atau semen. Nah, untuk menentukan sperma itu sehat atau tidak, atau mungkin dalam arti subur gitu ya, subur atau tidak. Jadi kalau secara kasat mata itu menurut Mayo Clinic ini bisa dilihat dari warnanya itu cenderung putih kekuningan ya, sedikit kuning. Nah, terus juga biasanya kental ya, jadi kental bukan encer. Itu kalau dilihat dari kasat mata. Nah, sekarang kalau kita lihat secara mikroskopis bahwa sperma yang sehat atau subur itu bisa dilihat yang pertama adalah dari kuantitas ya, atau volume. Nah, normalnya itu laki-laki akan mengeluarkan minimal 15 juta sel spermatozoa dalam setiap milimeter semen saat ejakulasi. Nah, jadi pada saat satu kali ejakulasi ya, jadi setiap milimeter itu mengandung 15 juta spermatozoa ya, minimal, supaya bisa dikatakan bahwa seorang laki-laki itu subur. Nah, kemungkinan semakin besar jumlah sperma itu juga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi semakin sedikit sperma yang terkandung di dalam air mani, maka semakin sedikit pula kemungkinan si spermatozoa itu akan sampai ke dalam telur. Kemudian yang kedua adalah pergerakan atau motalitas ya. Jadi rata-rata itu sperma yang sehat atau yang bisa dikatakan sperma yang baik
itu bergerak sejauh 3 mm per menit. Nah, namun juga ada spermatozoa yang berenang lebih aktif dari itu. Jadi selain dari jumlah ya, atau kuantitas, juga kita lihat dari mortalitas atau pergerakannya. Jadi kita tahu bahwa sperma itu untuk bertemu dengan sel telur di tubuh Fallopi itu memerlukan dia harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Nah, dari jutaan sel sperma yang dikeluarkan saat ejakulasi, hanya satu yang akan membuahi sel telur. Jadi maka yang menentukan sperma itu sehat atau tidak salah satunya adalah pergerakannya, dia cepat atau lambat. Ya, kalau lambat maka kita tahu juga sperma itu punya umur, ya, punya usia. Nah, semakin dia lambat maka kemungkinan ketemu sel telurnya akan semakin sedikit, ya, jadi akan mati di jalan. Oke, yang ketiga, pertanyaan dari Mbak Tresia Priscilia Momongan. Pak, saya ingin bertanya bagaimana mekanisme kerja otot Dartos. Nah ini otot Dartos itu adalah otot yang membungkus dari buah sakar, ya, jadi bagian dari skrotum. Nah, buah sakar atau testis, ya, kita sebutnya testis. Jadi mekanisme kerjanya itu juga berkaitan dengan fungsinya. Apa sih fungsi skrotum? Skrotum itu kan fungsinya salah satunya adalah selain sebagai pelindung testis, juga dia mengatur suhu testis. Karena yang namanya testis itu berada di luar tubuh. Nah, kenapa harus berada di luar tubuh? Karena spermatozoa itu optimal ketika suhunya itu minus 2 derajat dari suhu tubuh. Jadi produksinya akan bisa optimal ketika suhunya itu berada di minus 2 derajat Celcius dari suhu tubuh. Jadi kalau suhu tubuh kita 38, berarti suhu optimal produksi sperma itu adalah 36 derajat Celcius, misalnya begitu, ya. Kita tahu yang namanya otot itu punya kemampuan untuk kontraksi dan relaksasi. Nah, jika dikaitkan dengan fungsinya, ya, jadi fungsi si skrotum itu sendiri, karena tadi adalah fungsinya mengatur suhu testis salah satunya. Jadi si otot Dartos ini mekanisme kerjanya adalah berkaitan dengan suhu. Ketika suhu di luar tubuh itu dingin, maka secara otomatis si otot Dartos ini akan berkontraksi sehingga menyebabkan si skrotum itu akan mengkerut, ya, mengkerut. Sehingga testis itu akan masuk ke dalam, ya, ke dalam tubuh. Ya. Kemudian ketika suhu di luar tubuh itu terlalu panas, maka si otot Dartos ini akan berrelaksasi sehingga skrotum itu akan mengendur, ya. Oke, mungkin itu bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Tresia Priscilia Momongan. Selanjutnya untuk Mbak Sri Rezeki, pertanyaannya adalah apakah laki-laki pada masa pubertas sering mengalami mimpi basah atau hanya sekali? Ya, kalau jawaban saya itu tidak bisa dipastikan, ya. Namanya mimpi basah itu kan peristiwa alamiah. Jadi peristiwa alamiah yang disebabkan oleh penuhnya sperma di dalam kantong testis, sehingga refleks tubuh itu akan mengeluarkan sperma secara alamiah melalui peristiwa mimpi basah. Nah, tidak bisa jadi patokan mimpi basah itu hanya sekali atau berkali-kali, gitu, ya. Karena untuk seusia dewasa, bahkan yang sudah menikah sekalipun itu bisa saja mengalami mimpi basah apabila kondisinya di dalam testis itu penuh spermanya, ya, dan tidak dikeluarkan. Maka ya, itu akan secara refleks tubuh mengeluarkan sperma melalui proses atau peristiwa mimpi basah. Karena mimpi basah sendiri juga banyak faktor pemicunya selain dari tadi, ya, kondisi sperma di dalam testis yang sudah penuh. Kemudian yang kedua adalah hormon. Produksi hormon testosteron yang meningkat pada seorang laki-laki juga akan meningkatkan produksi sperma. Jadi kalau testosteronnya tinggi, maka otomatis spermanya akan cepat penuh di dalam testis, dan itu juga mungkin akan menyebabkan seringkali mimpi basah. Terus yang ketiga itu adalah rangsangan seksual. Jadi pada saat tertidur biasa saja penis itu secara tidak
disadari oleh seorang laki-laki mengalami rangsangan seksual. Mungkin bisa dari gesekan dengan celana atau selimut atau dengan kasur ya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi terjadi atau tidaknya seorang laki-laki mengalami mimpi basah. Oke, itu jawaban saya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Rizky Abdillah. Apa saja penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi pria dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, itu sudah dijawab sama teman kalian dan sudah betul. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan, banyak sekali referensi yang bisa didapatkan ya. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi. Kemudian untuk pertanyaan dari Della Puspitasari, apa penyebab menopause pada pria? Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Jadi kita kenal yang namanya istilah menopause itu hanya terjadi pada perempuan. Memang secara medis itu tidak ada istilah menopause pada pria. Jadi secara medis ya, saya tegaskan, secara medis tidak ada istilah menopause pada pria. Meskipun sebagian pria usia lanjut itu mengalami gejala-gejala yang mirip sekali dengan menopause. Cuma kita harus bedakan, menopause itu terjadi pada wanita yang ditandai dengan ketidakmampuan seorang wanita itu atau berhentinya fase yang namanya ovulasi ya. Jadi seorang perempuan itu sudah dikatakan sudah tidak subur pada saat menopause, berbeda dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu istilahnya ada namanya andropause ya. Jadi produksi hormon seks pria terutama testosteron itu menurun secara bertahap, biasanya terjadi pada usia 30 tahun ke atas. Bedanya apa? Menopause antara menopause dan andropause. Jadi bedanya adalah jika menopause itu si perempuan ya atau wanita itu berhenti total, jadi tidak bisa memproduksi lagi sel telur. Bisa dikatakan saat menopause itu sudah tidak punya kemampuan untuk pembuahan atau fertilisasi. Sementara kalau pada laki-laki andropause itu hanya menurun tingkat produksi hormon testosteronnya, sehingga otomatis juga menurun tingkat produksi spermanya. Tapi bukan berarti si laki-laki itu ketika mengalami andropause jadi mandul, tidak, atau tidak bisa membuahi. Itu tetap bisa membuahi karena selama testosteronnya itu masih produksi atau hormon testosteronnya itu masih diproduksi, maka selama itu juga masih ada sperma di dalam semennya atau air maninya, sehingga kemungkinan untuk membuahi juga masih ada pada laki-laki. Itu ya jawabannya. Kemudian untuk yang selanjutnya pertanyaan dari Rizky Abdillah. Pak, saya mau bertanya, apakah ada kemungkinan atau pernah ada kasus di mana seorang laki-laki baru mengalami mimpi basah pada usia 20 tahun ke atas? Kalau ada, apakah itu dianggap masalah atau tidak? Ya, ini pertanyaannya juga menarik ya dari Mas Rizky. Yang jelas saya belum pernah survei, ya belum sempat survei. Tapi kalau menurut saya tidak masalah. Kenapa? Karena mimpi basah itu berbeda dengan peristiwa menstruasi yang punya siklus. Kalau mens itu sudah ada siklusnya, jadi setiap bulan itu pasti sekali. Berbeda dengan mimpi basah. Kalau mimpi basah itu kita tidak bisa prediksikan kapan atau berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam seminggu, itu tidak bisa kita prediksi, tergantung tadi faktor yang sudah saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan yang lain dari Mbak Della Puspitasari, apa penyebab menopause pada pria? Yang sudah dijawab tadi ya. Yang jelas penyebab utamanya karena menurunnya produksi hormon testosteron. Terus kemudian pertanyaan lagi dari Rizky Abdillah, apa saja penyakit yang terdapat dalam sistem reproduksi pria dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya sudah dijawab tadi ya Mas. Untuk Mbak Rizky, apakah laki-laki pada masa pubertas sering mengalami mimpi basah atau hanya sekali? Ya, tadi sudah dijawab juga. Untuk Mbak Tresia Momongan, apa fungsi jaringan erektil pada penis? Ya, berdasarkan istilah erektil sendiri mungkin kalian sudah bisa membayangkan
apa sih peranannya ini jaringan erektil? Erektil tuh kaitannya erat dengan ereksi ya. Ereksi artinya dari kata erectus, itu tegak ya. Jadi fungsi penis sendiri itu kan membantu proses penyaluran sperma dari dalam tubuh laki-laki ke dalam tubuh wanita ya, melalui peristiwa kopulasi ya. Nah, jadi jaringan erektil sendiri ini berisi ruang yang nantinya ketika seorang laki-laki mengalami rangsangan seksual, maka ruang-ruang tersebut akan terisi dengan darah atau dialiri darah, sehingga menyebabkan si penis ini tegang dan kaku, sehingga memungkinkan terjadinya penetrasi ke dalam vagina. Nah, itu pada saat hubungan seksual intinya ya. Oke, mungkin itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Tarmizi. Apa fungsi dari corpus cavernosa pada penis? Ya, ini kalian mungkin bisa cari referensi sendiri ya, tapi saya hanya menambahkan saja. Yang jelas di dalam jaringan erektil itu ada dua korpus. Yang pertama corpus spongiosum, yang kedua adalah corpus cavernosum. Yang ditanya ini fungsi dari corpus cavernosum atau cavernosa pada penis ya. Fungsinya itu jadi, nah misalnya ini anggaplah ini penis ya, penis laki-laki misalnya. Jadi kalau corpus spongiosum itu dia berada di punggung dari penis ya, di atas ini ya, di punggung penis. Kalau corpus cavernosum itu berada di tepi. Sama-sama fungsinya sebagai jaringan erektil. Ya, jadi fungsinya adalah ketika seorang laki-laki mengalami rangsangan seksual, maka si corpus cavernosum ini dia akan terisi dengan darah, sehingga menyebabkan si penis ini bisa tegang. Gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Prapti. Pak, dampak yang terjadi jika laki-laki tidak dihitan, dan apa yang terjadi jika laki-laki tidak mengalami mimpi basah seumur hidupnya? Oke, pertanyaan kedua. Yang pertama, jika laki-laki tidak dihitan. Oke, penis yang tidak dihitan itu lebih rentan terhadap bakteri atau agen penyakit tertentu, sehingga kebersihannya harus benar-benar dijaga. Maka laki-laki yang tidak dihitan, dampaknya apa? Dampaknya adalah resiko tertular, resiko tertular atau terkena penyakit itu lebih tinggi. Oke, pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika laki-laki tidak mengalami basah seumur hidupnya? Kalau jawaban saya, jadi ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Artinya begini, kita tidak bisa memvonis orang laki-laki yang tidak mengalami basah itu tidak normal atau tidak subur, tapi kita juga tidak bisa menganggap itu sebagai hal yang sepele. Jadi intinya perlu pemeriksaan lebih lanjut, karena yang namanya kesuburan atau sehat atau tidaknya seorang laki-laki ya secara reproduksi itu kita harus lihat dari berbagai faktor seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dari pertama adalah kuantitas atau volume sperma, kemudian yang kedua adalah dari pergerakannya. Secara kasat mata kita lihat warna, kemudian kekentalan dari semen atau air maninya itu sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya, Joni Octavianus. Apakah laki-laki akan terus menghasilkan sperma? Jika tidak, apakah laki-laki tidak bisa menghasilkan sperma lagi? Ya, tadi sudah dijawab ya. Itu kaitannya dengan yang pertanyaan dari siapa tadi ya? Intinya tentang andropos ya, andropos pada laki-laki. Oke, dilapus kita pertanyaan terakhir ini. Proses terjadinya sperma ya sudah dijawab sama teman-teman dan saya tidak perlu menjelaskan ulang ya. Oke, mungkin itu. Nanti silakan kalau misalnya kurang puas dengan jawaban saya, kalian bisa mencari literatur sendiri. Kemudian kalau misalnya ada yang salah dari penjelasan saya, bisa kalian koreksi ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.